pencinta insani yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 9 Desember 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lorotandung. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Putramu Yesus senantiasa menolong kami di saat kami mengalami beban-beban berat, berbagai macam derita dan kesusahan. Semoga kami berani mencontoh teladan hidupnya dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari para pencinta insani yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibebani oleh berbagai macam persoalan, kesulitan, bahkan juga derita, rasanya kita tidak mempunyai semangat dalam hidup. Kita mengalami frustrasi, kita mengalami kekecewaan yang mendalam, bahkan kita bisa mengalami stres. Dalam situasi seperti ini, seringkali kita merasa Allah begitu jauh. Allah tidak campur tangan dengan kehidupan kita. Allah tidak mencintai saya. Bahkan kita bisa saja mengatakan Allah itu tidak ada. Betulkah Allah itu tidak ada? Betulkah Allah itu tidak mencintai saya? Betulkah Allah tidak campur tangan dalam hidup saya? Sebaliknya, kitalah yang seringkali menutup hati kita. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mau berharap akan cintanya, berharap akan kemurahannya. Dalam bacaan pertama hari ini, kitab Yesaya bab 40, khususnya ayat 29, Yesaya mengatakan kepada kita, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, memberikan semangat, harapan kepada yang tak berdaya. Hal itu ditegaskan oleh Yesaya karena situasi umatnya sangat memprihatinkan. Mereka berada di tanah asing, tanah pembuangan di Babilonia. Mereka kehilangan harapan karena begitu banyak penderitaan. Tetapi Yesaya meneguhkan iman mereka, memberikan kembali kekuatan harapan dengan sabda Tuhan ini. Apa artinya bagi kita? Kita pun seperti orang-orang Israel dipanggil untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya kita dikuatkan dan disemangati dalam hidup. Bahkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, Matius bab 11, khususnya pada ayat 28, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus tidak mau kalau kita terus-menerus mengalami tekanan, derita, kesulitan. Tetapi Yesus ingin supaya kita mengalami damai, sukacita dalam hidup. Tetapi satu syarat, kita mesti membuka hati, datang kepada Tuhan Yesus. Dalam masa Advent ini, gereja mengharapkan putra-putrinya supaya tidak hanya pasif menanti, menunggu kedatangan Tuhan, tapi dengan aktif membuka hati
datang kepada Yesus mengharapkan belas kasihan dan mohon pertolongannya. Tetapi untuk dapat memperoleh pertolongan belas kasihan Yesus, Yesus menegaskan pada ayat 29 dalam Injil hari ini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Jadi kita mesti banyak belajar pada Yesus. Memikul kuk atau salib derita kita. Belajar pada Yesus yang sikap lemah lembut dan rendah hati. Kita tahu Yesus putra Allah, tetapi dia dengan rendah hati mau menerima semua salib penderitaannya. Dengan kesabaran, ketabahannya, dia mau menghadapi semua deritanya tanpa menghujat orang lain yang memusuhi atau juga yang membuat dia menderita. Tetapi sebaliknya dengan lemah lembut, dia bermurah hati, mengampuni, mendoakan dengan penuh kasih. Kita mesti belajar banyak pada Yesus. Lemah lembut, penuh kasih, dan rendah hati. Kerendahan hati membuat kita semakin damai dan sukacita. Terlebih lagi ketika kita bisa berlemah lembut, bersikap lemah lembut kepada sesama. Itulah harapan dan panggilan kita untuk menjadi penolong bagi orang lain dalam hal bermurah hati, dalam hal mengampuni sesama yang menyakiti atau juga yang membuat kita kecewa. Kita dipanggil untuk senantiasa menolong sesama kita. Karena itulah kita mesti menjadi sesama bagi orang lain, being a man for others, menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai penyelamat dan pembawa ketenangan, damai, sukacita. Semoga kami belajar dalam sikap-Mu yang lemah lembut dan rendah hati, dan berani memikul tanggung jawab kami, juga berbagai macam derita salib, sebagaimana Engkau juga memikul kuk yang Engkau alami dengan sikap lemah lembut dan rendah hati. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi putra-putrimu dan menjalani masa Advent dengan penuh arti, penuh makna. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dijaga, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Renungan Rohani Insani. Semoga saudara sekalian bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.